Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab karena kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan buat setiap kita dapat berkumpul kembali, berhimpun dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, tetapi setiap orang yang berlindung kepadanya akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai karena Tuhan menaungi mereka. Dan karena Tuhan mereka akan bersukaria, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah Tuhan, dengan hati yang bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih setiamu buat setiap kami. Kami dapat kembali berkumpul, berhimpun, beribadah dalam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang bekerja menyambar setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Kau hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan kamu. Dan hari ini sama-sama kita deklarasikan kebesaran Tuhan,
Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Ya Roh Kudus, jamah setiap hati kami, jamah kami pribadi lepas pribadi hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu dan pegang erat tangan kami. Kami perlu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita mengenai kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan yang Tuhan beri. Ya, umur kita tidak akan tetap begini. Setiap hari umur kita itu berkurang. Tuhan berikan kita kesempatan untuk berbuah selama kita hidup. Maka jangan sia-siakan umur kita, jangan sampai tidak berbuah. Pakailah setiap hari itu yang Tuhan berikan pada kita untuk berbuah, untuk jadi saksi Kristus, untuk jadi terang Tuhan. Sebab tidak akan kembali lagi, hari ini tidak akan kembali lagi. Akan terus kita semakin dekat dengan kematian.
kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita pakai kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Kita pakai kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Kita akan kumpulkan harta di surga. Kita akan masuk ke surga dan kita akan memperoleh semua yang Tuhan berikan pada kita. Sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang paling utama dalam kehidupan kita ini adalah kerajaan Allah. Bukan uang, bukan harta kekayaan, bukan jabatan. Yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah kerajaan Allah. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang paling utama selama kita masih hidup di dalam dunia ini, supaya kita mengutamakan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Seperti katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus katakan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, supaya kita berhasil. Contoh dalam kehidupan yang kita baca di Alkitab, kehidupan Maria dan Marta, ya. Kehidupan daripada Marta dan Maria kakaknya, ya. Marta sibuk sekali dengan pekerjaannya sehingga emosi dan marah-marah. Tapi Maria dengan tenang mengutamakan kerajaan Allah, duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dua kakak beradik, Maria sebagai kakak, Marta sebagai adik. Tapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaannya, kesibukan dunia, bukan kerajaan Allah. Tapi Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Maria lebih mengutamakan kerajaan Allah. Ya, duduk situ mendengarkan firman Tuhan. Seperti ini. Makanya Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau membiarkan kakak aku itu terus membiarkan saya kerja sendiri? Suruh dia membantu saya. Dia mulai emosi, ya. Tapi Yesus katakan, Marta, Marta, engkau bersusah-susah dengan perkara-perkara itu. Maria telah mengambil bagian yang paling besar, berharga baginya, yang tidak bisa diambil. Jadi dikatakan dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 42. Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan. Itu yang terbaik yang tidak bisa diambil. Jemaat Tuhan, kalau kita berkenan kepada Tuhan dan berhasil, renungkanlah firman Tuhan dahulu, siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, utamakan kerajaan Allah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu rahasia paling besar supaya kita berhasil. Ya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, renungkan firman dulu. Sebelum engkau menyeberangi sungai Yordan, renungkan firman Tuhan siang malam dulu, supaya engkau bisa berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi Yosua disuruh merenungkan firman Tuhan siang malam, mengutamakan kerajaan Allah dulu, baru dia pasti berhasil. Ya. Jadi dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Tuhan bilang kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Terus Yosua 1 ayat 8. Supaya engkau berhasil dan engkau akan beruntung tuh. Jadi rahasia keberhasilan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan malas membaca firman. Kalau engkau malas, tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Ya. Selama kita hidup di dunia ini,
kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena suatu saat orang mencari firman, tapi tidak ada lagi firman. Satu saat orang masih mau mencari firman, sudah tidak ada. Makanya pakailah setiap hari kita renungkan firman Tuhan setiap hari siang malam. Ya, 2 kali dalam 1 hari. Renungkan firman Tuhan siang malam supaya kita berhasil. Suatu saat orang mau cari firman, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Seperti katakan di dalam Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan, bukan kelaparan akan makanan dan minuman, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Orang mau cari firman Tuhan tidak ada lagi. Orang lapar mencari firman Tuhan tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Ya, orang mau pergi ke keliling dunia untuk cari firman Tuhan tidak ada lagi. Ya, maka jemaat Tuhan, rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena yang akan menghakimi kita nanti adalah firman Tuhan. Yang akan menghakimi kita nanti adalah firman Tuhan. Seperti katakan dalam Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan firmanku akan dihakimi firman. Tuhan bilang, siapa yang menolak aku dan menolak firmanku, maka dia akan dihakimi oleh firman Tuhan. Makanya renungkan terus firman Tuhan siang malam. Selama masih ada kesempatan, mari kita penuh firman dan penuh Roh Kudus, sehingga pada saat kita dihakimi oleh Tuhan, kita menang karena kita penuh firman, penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh firman dan penuh Roh Kudus, seperti katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh firman dan penuh Roh Kudus, kita akan berbuah banyak menjadi murid Yesus. Kalau kita penuh firman, penuh Roh Kudus, kita akan menjadi berbuah banyak dan kita akan disebut dengan murid Yesus. Harus berbuah banyak. Pakailah setiap hari untuk berbuah banyak. Seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa aku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan menjadi muridku. Tuh. Kalau kita mau berbuat banyak, kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus berbuah banyak, baru kita disebut murid Yesus. Makanya pakai setiap hari untuk banyak berbuah. Renungkan firman Tuhan siang malam. Engkau penuh firman, penuh Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan bikin engkau berbuah banyak. Engkau akan jadi saksi Tuhan. Engkau akan mengumpulkan hartamu di surga. Buahnya banyak sekali. Ya. Kita akan memiliki karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati dan penuh kasih. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan disebut murid Yesus. Kita akan berbuah banyak. Kita akan memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus dalam hidup kita, yang lemah lembut dan rendah hati. Seperti dikatakan dalam Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa aku akan beroleh ketenangan. Tuh. Jadi kalau kita memiliki karakter Kristus yang lemah lembut, rendah hati dan tenang, kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Kita akan berbuah banyak dan kita disebut murid Tuhan Yesus. Itu kita butuhkan pada zaman akhir ini. Banyak sekali tantangan, masalah. Orang banyak yang susah, menderita. Tapi kalau kita punya karakter Kristus lemah lembut, rendah hati, kita akan tenang tentang hidup kita. Ya, maka saya mohon kepada kalian supaya kita benar-benar rajin merenungkan firman Tuhan siang malam. Rajin terus datang diurapi Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian tekun rajin ikut kebaktian pemulihan setiap hari Minggu melalui YouTube, setiap hari Senin dan Kamis melalui Zoom. Ikuti terus, pasti engkau akan diisi dengan firman Tuhan. Terus firman yang keras membuat engkau memiliki iman yang keras, iman yang kuat. Dan engkau akan terus diurapi dengan Roh Kudus. Setiap kali kebaktian GBI pemulihan selalu ada urapan Roh Kudus. Kita akan dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 11 ayat 13, ya. Kan
Bapamu di surga akan berikan kepadamu Roh Kudus kalau kita kamu minta. Kalau kita minta Roh Kudus pasti diberikan oleh Bapa di surga. Ya. Saya mohon jemaat Tuhan, cintailah firman Tuhan. Renungkan firman sebagai tanda kasihmu kepada Yesus Kristus. Yesus katakan, barang siapa yang menuruti firman-Ku, dialah yang mengasihi Aku. Yohanes 15 ayat 1. Barang siapa yang menuruti firman-Ku, dialah yang mengasihi Aku. Tanda bahwa kita mengasihi Yesus, kita harus merenungkan firman Tuhan. Rajin renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita penuh firman dan kita terus diurapi Roh Kudus. Kita haus terus diurapi Roh Kudus. Kita penuh firman, penuh dengan Roh Kudus. Kita akan berbuah banyak dan kita disebut murid Yesus, layak untuk diangkat pada saat pengangkatan. Tidak lama lagi pengangkatan terjadi. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, kalian harus penuh firman, penuh Roh Kudus, supaya kita semua berbuah banyak. Kita sebut murid Yesus. Pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka kita semua akan diubah, dapat tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Tuhan Yesus akan bawa kita masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Jemaat Tuhan, ini waktu-waktu terakhir, dengarkan firman Tuhan. Waktu-waktu terakhir, jangan sibukkan dirimu perkara dunia. Ya, akan berlalu terus. Hari ini tidak mungkin kembali lagi. Terus sampai Tuhan datang. Tidak lama lagi, waktunya sudah singkat sekali. Saya mohon kita sangat-sangat mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang malam. Kita penuh firman, penuh dengan Roh Kudus. Berbahagialah umat pemulihan yang dikasihi Yesus karena penuh firman, penuh Roh Kudus. Jangan takut menghadapi tantangan dunia. Kita memiliki karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, tenang dan tenteram. Kita akan peroleh semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita akan menerima urapan Roh Kudus yang terbesar itu dari Tuhan Yesus. Haleluya. Hosanna, hosanna, hosanna. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semuanya. Supaya kami mengambil sikap seperti Maria, duduk di bawah kaki Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami penuh dengan firman Tuhan. Dan kami selalu minta diurapi Roh Kudus. Dan kami penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kami menjadi umat Kristus, murid Kristus yang berbuah banyak. Sampai kami memiliki karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu ini dalam loh hati kami semuanya. Ingatkan kami firman-Mu. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu ini sekarang sampai Engkau datang. Tuhan, sekarang kami mau menerima urapan Roh Kudus. Kami semua haus rindu menerima urapan Roh Kudus-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Pusatkan pikiran hatimu pada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima urapan yang baru dari Roh Kudus. Urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan akan curahkan kepada kita semuanya. Oh Yesus Kristus, kami haus Tuhan. Kami rindu sekali Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami haus rindu menerima urapan minyak yang baru padamu. Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memulihkan kami. Hanya Roh Kudus yang membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami. Hanya Roh Kudus yang menyembuhkan segala penyakit kami. Hanya Roh Kudus yang membebaskan kami dari semua kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus akan memulihkan roh, jiwa, tubuh kami sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai Tuhan datang mengangkat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Siap kami menerima semua berkat yang luar biasa, urapan yang dahsyat dari Roh Kudus.
Kudus. Allah pamala makata kuntara nama-nama. Elo mana-mana empar kuntara nama. Allah pamala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima Hosanna pama. Enna pamala makata kana nama-nama. Rona pamala nama. Eloi santana menari pama. Eloi tam amna pamala makata kana nama-nama. Romana tam empar kuntara nama. Haleluya penapo nama. Uria santana nama. Haleluya Hosanna Hosanna Hosanna. Innai pemanama Hosanna Hosanna. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya. Amin. Tetap kita angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat daripadanya. Semua berkat dari Tuhan Yesus. Sesudah kita mendengar firman Tuhan dan kita diurapi Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, supaya kita hidup dalam kelimpahannya. Angkat kedua tanganmu ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita menjadi manusia lain berhasil dalam hidup kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali mengangkat kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom aleichem. Amin, amin, amin.